Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Serawung DPRD DIY. Program ini merupakan kerjasama DPRD DIY dengan Kedaulatan Rakyat. Pemirsa, perlu diketahui bahwa program ini merupakan sarana komunikasi DPRD dengan masyarakat, termasuk juga sarana berinteraksi masyarakat dengan DPRD, yakni melalui mengisi kolom komentar yang ada di media sosial kita. Nah, untuk topik pada pertemuan kali ini, kita akan mengangkat bagaimana peran DPRD sebagai lembaga yang menghasilkan produk hukum ya, atau sebagai legislasi. Nah, telah hadir Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DIY, yaitu Ibu Dr. Hajah Yuni Satya Rahayu, SOS SIP Mhum. Begitu ya, Bu? Nggih. Nggak apa-apa. Oh ya. Bu Yuni ini latar belakangnya sebetulnya aktivis perempuan. Dulu merupakan aktivis LSM dan kemudian terjun ke politik, dari menjadi wakil Bupati Sleman, kemudian menjadi anggota DPRD DIY 2 periode. Dan beliau karena kapasitas beliau sebagai ahli hukum sehingga dipercaya menjadi Ketua Bamper Parda DIY. Bu Yuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Dono. Ketemu lagi Bu Yuni. Ya, terima kasih. Alhamdulillah nih, kayaknya ini pertemuan kedua nih. Ya, tapi betul. kalau non formal sudah sering ya. Bu Yuni, ini kalau kesibukan sekarang apa nih Bu Yuni sekarang? Mungkin setelah menjadi ketua komisi A lagi, kemudian dipilih lagi. Bukan ketua komisi A ya. Maaf, menjadi anggota komisi A. Nggih. Anggota komisi A DPRD DIY, kemudian menjadi ketua, kembali menjadi ketua Bampeperda ya. Iya, Bampeperda ya Bu ya. Nggih. Ini kan yang saya maksud ketua Bampeperda Bu. Iya. Ya, saya waktu Ibu dilantik tuh saya ikut tuh, melihat menyaksikan SK-nya dikeluarkan. Wah, ini Ibu Yuni jadi ketua Bampeperda DIY lagi nih. Wah, luar biasa nih. Nah, sebetulnya apa kegiatan Bu Yuni sekarang ini setelah menjadi ketua Bampeperda kembali dan menjadi anggota komisi A DPRD DIY? Iya. Terima kasih Mas Dono. Jadi kesibukan kita ya sebagai anggota DPRD itu ya rutin ya sebetulnya ya. Ya, kemudian misalnya yang pertama mulai karena sebagai ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DIY, maka kemudian ya kami mengajukan surat ke komisi-komisi begitu ya, untuk mungkin ada komisi yang ingin memajukan raperda begitu, sesuai dengan komisi masing-masing begitu. Nah, setelah itu kemudian kita mencoba meminta mereka mempresentasikan usulan dari komisi itu. Kemudian di dalam rapat kerja Bampeperda maka kemudian kita sahkan begitu. Atau misalnya ada masukan dari OPD maupun mungkin dari komisi-komisi misalnya begitu. Nah, ataupun misalnya dari anggota Bampeperda. Setelah itu kemudian setelah disahkan kemudian kita harmonisasi ya dengan badan Kanwil Hukum kalau sekarang ini. Kalau dulu kan Kanwil Kumham begitu ya. Sekarang kan Kanwil Hukum untuk diharmonisasi, karena sebetulnya tugas harmonisasi sekarang kan sudah diambil alih oleh Kementerian Hukum ya. Untuk memastikan bahwa memang perda ini layak untuk dimajukan. Begitu. Setelah diharmonisasi maka kemudian kita majukan ke Ketua DPRD untuk menjadikan pansus nantinya. Begitu. Berarti ada proses seleksi dulu ya Bu ya. Betul, oleh dalam ini kan Kanwil itu kan wakil pemerintah pusat ya Bu. Betul, iya. Jadi seleksi dulu layak enggak nih kira-kira untuk diteruskan ya. Kalau kita mau jujur itu harmonisasi ini kan hal yang politis ya sebetulnya ya. Tetapi kemudian ini diambil alih oleh Kementerian Hukum
sehingga kemudian ini menjadi sangat sangat administratif begitu. Jadi nilai politis yang kita miliki itu menjadi hilang. Nah, ini yang kemudian juga sebetulnya menjadikan DPRD ini memiliki kayak dua induk begitu. Satu Kementerian Dalam Negeri, satunya lagi Kementerian Hukum itu tadi. Nah, kita tahu bahwa pembuatan perda itu kan menjadi bagian dari ketugasan anggota DPRD ya. Nah, sehingga kemudian kita menyadari bahwa ini menjadi hal yang penting ya. Nah, kemudian kita juga sekarang ini sedang memastikan begitu ya, perda-perda kita seluruhnya ini memang sudah ada pergubnya. Ini yang sedang kita teliti kembali. Maksudnya karena harus ada pergubnya itu karena peraturan pelaksanaan itu ada di pergub. Jadi perda ini kan hanya aturan besarnya ya, tapi petunjuk pelaksanaan untuk perda ini ada di peraturan gubernur. Jadi kalau gubernur belum mengeluarkan aturan untuk bisa melaksanakan satu perda, maka kemudian perda ini belum bisa jalan. Misalnya perda yang belum ada pergubnya itu kemarin kita sempat melakukan pengawasan terhadap perda tentang bantuan hukum dan untuk warga masyarakat miskin dan kelompok rentan. Itu ternyata belum ada pergubnya begitu. Sehingga tahun 2024 itu kita menemukan loh kok belum ada pergubnya. Kenapa begitu? Ternyata karena bukan kesalahan ya, karena hasil fasilitasi dari Kemendagri itu ternyata membuat perda ini menjadi tidak bisa jalan. Yang seharusnya pelaksanaan dari perda ini untuk bisa dilaksanakan begitu ya, anggarannya itu ada di Dinas Sosial DIY begitu ya. Tetapi oleh Kemendagri anggaran itu diberikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah. Nah, ini enggak sinkron ya jadi. Kita kok begini begitu. Nah, ini yang sedang kita perbaiki kembali begitu ya. Mungkin rencana akan kita cabut karena ini betul-betul perda yang tidak bisa dijalankan, sehingga nanti kita akan usulkan lagi perda ini begitu ya, agar nantinya kenapa mungkin ada pertanyaan mungkin dari pemerintah pusat, tetapi kita akan nanti ajukan lagi, kita pansuskan lagi begitu ya, agar pelaksanaannya betul-betul nanti bisa dirasakan oleh masyarakat. Berarti pergubnya harus ada dulu dong kalau gitu sebelum pembuatan lagi. Tidak perlu ada pergubnya karena itu ada satu hal yang tidak mungkin dilaksanakan karena anggaran ada di BPKA. Sehingga kita merasa komunikasi dengan BPKA itu seperti apa begitu. Kalau di Dinas Sosial itu kan karena memang kegiatan ini misalnya satu kasus misalnya dianggarkan 8 juta misalnya ya. 8 juta ini kemudian yang pelaksanaan dari awal sampai nanti akhir gitu. Nah, ada 8 juta dari DPRD DIY, dari Pemda DIY, juga sebetulnya perda ini juga dimiliki oleh kabupaten kota. Sehingga masyarakat mempunyai banyak pilihan untuk kemudian untuk mengadvokasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Saya agak sedikit tahu Bu soal ini karena itu karena pelaksananya kan istilahnya itu para pengacara kan yang diperbantukan oleh dan ternyata saya dapat cerita dari pengacara itu, kebetulan dia audiensi ke daerah dengan peranan sosialnya itu, ternyata banyak yang minta bantuan hukum itu luar biasa, terutama kalangan rentan ya Bu ya, kelompok rentan ya, baik difabel, masalah percarian, difabel, kekerasan dalam rumah tangga itu. Dan karena berarti yang kalau melihat penjelasan Ibu berarti selama ini untuk bantuan hukum itu lebih banyak diakomodir terlebih dahulu oleh kabupaten kota dulu berarti. Iya, betul. Sementara provinsi ini belum jalan berarti. Belum jalan. Oh, ya. Sebetulnya mungkin kita tidak tahu ya, mungkin ada kabupaten atau kota yang belum juga menjalankan ini begitu. Oh, Nah, itu sebetulnya kita khawatirkan ada kasus-kasus yang muncul di masyarakat.
masyarakat tidak bisa mengadvokasi masalahnya. Masyarakat. Nah, kemudian Ya. kasus ini menang begitu saja, dimenangkan oleh pihak yang Saya khawatir gini, kalau bermasalah. masalahnya kan saya lihat teman-teman pengacara cerita bahwa banyak kasus rumah tangga itu karena ketidakmampuan perempuan itu dalam memberdayakan secara hukum ya, sehingga yang menang mungkin itu yang kuat ya. Iya, betul. Nah, ini juga banyak, terutama yang kelompok rentan ya. Iya, kelompok rentan. Maka juga. kemudian memang di perda ini kami masukkan bukan hanya warga masyarakat yang miskin, tetapi juga kelompok rentan. Ya, begitu. ya. Di undang-undangnya sih namanya hanya bantuan hukum untuk warga masyarakat miskin. Kami melihat bahwa kalau warga masyarakat miskin ini perempuan, kemudian difabel, ini pasti juga tidak ada yang bisa mengadvokasi mereka misalnya begitu. Ya. Karena tidak banyak ya, banyak juga misalnya kawan-kawan difabel itu yang tidak misalnya tidak bisa mengadvokasi kasusnya, perlu penterjemah begitu ya. Nah, kita kemarin juga sempat berdebat masalah penterjemah ini apakah akan kita biayai. Ternyata kemarin diputuskan kalau bisa untuk kelompok rentan ini juga mereka yang memiliki paling tidak spesialisasi atau paham mengenai bahasa isyarat begitu. Ini yang bagian dari diskusi lama begitu di kami begitu ya. Karena kalau misalnya untuk kelompok rentan ini, difabel misalnya, tidak ada yang membantu dengan bahasa isyarat, itu juga tidak akan mungkin kita paham apa yang dimaksud. Apa yang dimaksud, yang dia inginkan ya. Ya. Ini berarti karena di kabupaten kota belum tahu juga apakah mereka sudah melaksanakan itu, berarti saya pikir ini harus provinsi harus bisa segera Ibu ya kalau Iya, betul. Berarti tahun ini Bu kalau gitu untuk segera. Tahun ini kita sedang merencanakan untuk melihat kembali perda-perda yang sudah kita buat, jadi tahun-tahun sebelumnya begitu, yang sudah jalan atau masih relevan apa tidak begitu. Misalnya kita juga menemukan misalnya ya perda tentang pelacuran misalnya tahun 54 gitu ya. Itu sudah nggak relevan. Nah ya makanya misalnya mereka yang ditangkap oleh Pol PP misalnya itu untuk lepas kembali mereka tuh hanya bayar Rp50 begitu. Tapi kan Rp50 tahun itu kan besar gitu. Ya. Maka kemudian dari kawan-kawan Satpol PP itu minta untuk bisa nggak ini diubah begitu. Ya. Cukup berarti salah satu itu Bu ya. Ada yang lain mungkin banyak Bang kira-kira Bu. Yang baru kami melihat itu begitu ya. Tapi kawan-kawan staf di Bapemperda kemudian juga tenaga ahli Bapemperda ini sedang melihat kembali karena pasti setiap tahun aja kita banyak begitu ya, ada menghasilkan sekitar 4 kalau biasanya dari komisi, kemudian juga dari eksekutif begitu kan, setiap tahunnya itu ada 11 perda yang yang kita sahkan begitu. Selainnya nanti ada perda-perda pengawasan tadi. Kalau yang menonjol untuk yang kita bahas, untuk yang DPRD bahas untuk tahun 2025 ini apa Bu? 2025 ini kita ada perda tentang revisi ya untuk tindak pidana perdagangan orang. Ini juga lagi ramai juga nih Bu ya. Iya, ini kan di perda tersebut kan yang sebelumnya ini merujuk misalnya peran dari pihak-pihak kepolisian begitu ya. Dan kita merasa bahwa itu kita tidak bisa menangani begitu, sehingga kemudian revisinya adalah perda tindak pidana perdagangan orang ini menghapuskan, tidak lagi membahas peran-peran dari misalnya pihak kepolisian, tetapi cukup peran dari Pemda DIY ini apa yang bisa dilakukan seperti itu, penanganan kemudian juga rehabilitasi seperti itu. Jadi ada perubahan sehingga kita lebih mempersempit ruang gerak kita agar pekerjaan kita ke depannya menjadi lebih efektif. Lebih fokus berarti ya? Iya betul. Berarti bagaimana peran Pemda DIY itu lebih
dalam hal mungkin pencegahan juga Bu ya? Iya, pencegahan, kemudian juga penanganannya gitu setelah ya. pasca ya kalau bisa lihat. Ya, dan penanganan itu kan misalnya juga ada masalah rehabilitasi. Kemudian juga bagaimana dengan bekerja sama dengan dinas sosial begitu. Karena kan misalnya mereka yang korban begitu ya, ini nanti selama penanganan ini nanti akan ditempatkan di mana. Nah ini kan perlu kerjasama dengan dinas sosial begitu ya, sehingga misalnya tempat-tempat yang memungkinkan mereka untuk ada di situ untuk sementara waktu, sementara kasusnya sedang berjalan, ini juga nantinya bisa dilakukan dengan baik begitu. Ya. Kalau soal perdagangan orang ini Bu ya, kan Bu Yuni juga merupakan latar belakang lah aktivis lembaga swadaya masyarakat, tentunya mengetahui terkait dengan perdagangan orang ini. Untuk di DIY ini gimana Bu sebetulnya sampai kemudian harus ada perda yang harus direvisi lagi, harus ada lebih spesifik lagi kan? Betul. Ya. Kita ini dibandingkan DIY, dibandingkan Jawa Barat, Jawa Timur begitu memang kecil ya. Kecil ya. Tetapi yang kita khawatirkan adalah kita ini menjadi wilayah transit begitu. Misalnya yang perlu diwaspadai misalnya di bandara begitu ya. Kemudian juga di stasiun misalnya. Nah ini lokasi tempat transit sementara itu tadi ya. Jadi ini yang kemudian kemarin perlu penanganan berbagai pihak begitu untuk membantu mengatasi masalah ini. Berarti kalau gitu perda ini juga menyangkut karena pencegahan itu di tempat-tempat transit itu juga. Betul, ya. Pencegahan itu kan kita khawatir. Misalnya mungkin kita nggak sengaja begitu ya, membiarkan anak usia di bawah 18 tahun untuk bekerja, menjadi PRT misalnya ya di beberapa tempat begitu. Nah ini yang kita sosialisasi ingin sampaikan ke perangkat ya, baik itu di kelurahan maupun di padukuhan ya. Kalau belum waktunya bekerja itu ya jangan kemudian menipu. Biasanya kan mengubah usia menjadi lebih tua begitu, padahal usianya mungkin belum sampai. Nah banyak pihak ini yang kemudian kita pengen warga masyarakat ikut membantu, jangan sampai kemudian kita melakukan perdagangan anak begitu ya ke tempat-tempat wilayah kerja di mana di Indonesia ini misalnya. Yang kita khawatirkan bukan di situ, misalnya diberangkatkan misalnya ke luar negeri misalnya ke Malaysia. Ini kan dekat ya Indonesia Malaysia ini yang sebetulnya juga kita khawatirkan kalau kemudian tidak disosialisasikan, kita khawatirkan anak-anak nanti mendapat penanganan kekerasan misalnya di wilayah kerja itu. Nah, mengenai aspek pembinaan atau rehabilitasi ini terkait dengan juga Bu ya, penyediaan anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah ya itu. Betul. Kalau misalnya kalau untuk perempuan dan anak kan sudah ada tempat untuk merehabilitasi mereka. Yang kemudian memerlukan pembahasan lebih lanjut kalau misalnya korbannya ini laki-laki seperti itu. Maka kemudian kita libatkan dinas sosial di situ untuk bisa ikut menangani begitu sepanjang masalahnya masih dibahas begitu ya, maka korban yang laki-laki ini kemudian bisa ditempatkan di dinsos begitu. Oke, soal perdagangan orang ya, berarti kita harapkan mungkin selesai juga pada tahun ini Bu ya. Itu yang jadi target Bu ya. Iya. Apa mungkin sudah selesai Bu? Sudah selesai yang kemarin. Selesai. Karena perda itu kemarin yang paling siap begitu ya, sehingga memang kita siap untuk dibahas begitu. Berarti bisa diimplementasikan tahun ini juga atau harus nunggu? Masih difasilitasi dulu ke Kemendagri. Masuk ke Kemendagri. Ya, dimasukkan ke Kemendagri, mungkin ya implementasi tahun 2026. 26 ya. Kemudian juga kita melihat kembali harapannya itu misalnya pergubnya itu juga perlu disesuaikan begitu. Kalau dulu kan pergubnya itu menangani semua, padahal kita ini kan dengan kepolisian kan kita nggak bisa memerintahkan begitu kan, tidak bisa
melakukan penanganan begitu, karena wilayahnya ranahnya udah beda begitu. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan, maka kemudian untuk judul dan ketugasan di masing-masing dinas itu kita ubah begitu. Oke Bu, tadi soal soal perdagangan orang, mungkin masih ada nggak yang tentu masih waktunya masih berapa ya, 7 atau 8 bulan lagi ini, Mak? Iya, sekarang ini kita sedang pansus kedua begitu ya. Pansus kedua ini juga ada 4 pansus yang kita bahas begitu ya, masih berjalan. Masih berjalan ya? Iya, masih pembahasan. Oh iya. Kalau gitu target di 2026 berapa perda Bu, selain APBD ya Bu ya? Seperti biasanya antara 8 atau 9 begitu 9 ya. Bu ya? Iya. Oh ya Bu, dari 8-9 itu yang ada istilahnya topik atau mungkin memperjuangkan atau yang pemperjuangan perempuan ada? Untuk yang 2026 kita belum bahas. Belum bahas ya? Biasanya itu nanti akan kita lihat hasilnya di akhir tahun begitu ya. Misalnya kesiapan dari masing-masing raperda begitu ya. Kemudian juga selalu ada misalnya perda pengawasan. Karena kita pengen kita tahu misalnya perda yang belum ada pergubnya itu yang mana begitu ya. Nah, itu yang masih kita lihat dan kita sodorkan setiap tahun agar setiap tahun itu ada pengawasan terhadap perda-perda yang mungkin bermasalah atau misalnya belum jalan begitu karena belum ada pergubnya begitu ya. Nah, itu yang sebetulnya kami khawatirkan ya. Makanya ke depan ini mungkin kami nanti akan memohon kepada Ketua DPRD agar kita lebih banyak melakukan evaluasi terhadap perda-perda yang sudah kita buat, sehingga perda yang sudah kita miliki itu betul-betul bisa dijalankan begitu di DIY ini. Nah, ini banyak yang bertanya atau terkait dengan ini Bu, inisiatif DPRD terhadap perda itu dari 28 itu mungkin berapa yang menjadi inisiatif dari itu? Jadi 4 komisi dengan 1 Bapemperda, jadi sebetulnya 5 setiap tahun ini yang bisa kita majukan begitu. Tetapi kalau misalnya memang tidak ada, itu ya tidak apa-apa, karena kan kita masih punya banyak perda yang mungkin perlu kita lihat kembali begitu, pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau belum. Seperti itu tadi ketemu misalnya perda tentang bantuan hukum itu tadi. Nah, itu ternyata belum ada pergubnya begitu. Saya tanya ke Biro Hukum kenapa begitu. Ya beliau menjelaskan lah ada beberapa hal yang waktu kondisi pada saat itulah begitu. Kalau saya itu kan sering ketemuan dengan BPS Bu. Itu salah satu penilaian indeks demokrasi Indonesia di daerah itu salah satunya adalah peran legislasi DPR Bu. Nah itu termasuk inisiatif DPR. Nah, mungkin Ibu punya harapan mungkin ya, atau punya keinginan ke depan terkait dengan bagaimana proses legislasi ini terus lebih baik dari tahun ke tahun. Ya, memang ya kami melihat ya bukan sebetulnya DIY ini masih sangat wajar. Setiap tahun itu misalnya mengajukan 8 atau 9 perda begitu. Di provinsi lain itu kami melihat itu pembahasan perda itu kita nggak tahu ya, karena jumlahannya itu puluhan begitu. Nah, bagaimana kemudian DPRD ini misalnya harus membahas satu perda dengan ada konsultasi, kemudian juga ada kunjungan kerja. Nah, dengan perda yang sebanyak itu, apakah itu betul-betul nanti bisa dilaksanakan di lapangan begitu? Jadi kami juga kalau bisa memohon saran begitu ya dari BPS, bukan jumlah yang saya pikir perlu
untuk menjadi catatan bahwa itu cukup aktif atau tidak aktif begitu DPRD ya. Jumlah raperda misalnya jumlahnya 20, mungkin itu bisa mendapatkan penilaian A begitu. Tapi kita ini juga selalu kesulitan misalnya kalau terlalu banyak perda begitu ya, tapi implementasi di lapangannya itu yang tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Nah, ini terjadi begitu ya. Sehingga memang saya pikir perlu perlu ada perubahan penilaian begitu dari BPS begitu terhadap pelaksanaan legislasi begitu. Karena kalau kita bisa begitu ya mau maksa OPD itu misalnya 10 gitu. Kemudian DPRD juga 10 begitu. Kita bisa, tetapi kemudian buat apa itu? Kalau terlalu banyak perda begitu ya, jangan-jangan nanti itu perda saling tumpang tindih begitu. Itu yang kita khawatirkan seperti itu. Maka misalnya DIY sekarang ini, DPRD DIY sekarang ini sedang melihat kembali apakah perda-perda yang sudah ada itu sudah dilaksanakan. Jangan-jangan sudah dibuat tapi nggak pernah dilaksanakan. Karena mungkin kelewat pergubnya nggak ada seperti itu. Satu contoh tadi. Iya betul. Ini baru satu contoh yang baru begitu ya. Karena itu kan baru tahun 2021 kan perda itu. Sehingga memang kita harapkan itu perda yang ada ini betul-betul semua bisa dilaksanakan dan kemudian kita juga bisa mengawasinya dengan baik ke depannya. Oke. Pemirsa, luar biasa bincang-bincang kita dengan Bu Yuni Satya Rahayu. Nah, salah satu yang paling penting tadi adalah jadi dalam menghasilkan perda juga dilihat bagaimana implementasinya juga dievaluasi. Pemirsa, jumpa lagi nih dalam perbincangan kita dengan Bu Yuni Satya Rahayu. Bu Yuni, luar biasa sudah banyak sekali apa yang disampaikan Bu Yuni. Nah, kita minta closing statement, Bu. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, jadi DPRD DIY ini selalu terbuka untuk warga masyarakat yang ingin mengusulkan satu gagasan begitu ya. Mungkin melihat kondisi yang ada, maka perlu dibuat satu peraturan daerah. Maka kami sangat terbuka. Mudah caranya, gagasan seperti apa nanti disampaikan saja ke Ketua DPRD DIY begitu ya. Untuk masalah yang mungkin banyak dihadapi oleh warga masyarakat. Nah, karena itu partisipasi warga masyarakat dalam usulan pembuatan perda yang memang diharapkan itu kita sangat terbuka luas. Monggo, atau misalnya datang ke Bapemperda menyampaikan langsung misalnya untuk berdiskusi mengenai satu kasus. Mungkin masalah ojek online. Saya pastikan kayaknya belum ada begitu ya. Hanya memang kita masih menunggu sebetulnya undang-undang yang ada begitu, karena undang-undang kita itu tentang ojek online itu juga belum ada. Nah, mungkin disesuaikan dengan situasi yang ada. Monggo kami akan terima nanti masukan usulan dari Bapak Ibu sekalian untuk kebaikan atau perbaikan DIY ke depannya. Demikian. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Mas atas Jono. Penjelasannya. Waduh. Jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih Mas Jono. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Bu Yuni Satya Rahayu. Salah satu pesan yang tadi yang jadi pesan penutup bagi masyarakat yang punya usulan terkait dengan peraturan daerah, bisa langsung menyampaikan atau bersurat kepada Ketua DPRD DIY atau juga langsung ke Bapemperda DIY yang diketuai oleh Bu Yuni. Bu Yuni, demikian Bu Yuni. Ya, terima kasih Mas Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.